Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemidulekda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku yang judulnya sangat menarik dan menantang, yaitu Agama Adalah Penyakit. Ya, pantau terus video ini dan kita akan kembali dengan biodata dan fisik buku. Ya, buku ini judulnya adalah Agama Adalah Penyakit. Penulisnya adalah M. Yudi Haryono dan kawan-kawan. Untuk data yang lain bisa kita lihat di sini ya. Nah, cetakan pertama November 2011. Ini tebalnya 15 plus 239 halaman. Ukurannya 14,8 kali 20 cm. Penerbitnya Grafika Media Sidoarjo ya, dan ini merupakan buku yang sangat menarik. Oke, isinya memang buku ini menceritakan bahwa agama itu ibaratnya sebuah virus yang menjadikan, kalau Karl Marx menyebut candu ya, tapi di dalam buku ini disebutkan bahwa agama itu sebenarnya merasuki manusia karena ada candu metafisik, sehingga pemeluk agama itu merasa benar sendiri dan tidak mampu menghadapi realitas. Maka disitulah kadang klaim kebenaran atas agama dan gerakan-gerakan radikal muncul itu akibat agama yang menjadi candu secara berlebihan, sehingga banyak ormas yang tentunya mengklaim benar sendiri, truth claim, saya benar kalian salah, dan banyak sekali kekerasan atas nama agama. Jadi kritik di dalam buku ini isinya seperti itu. Nah, di dalam buku ini ada beberapa 21 ya pemikiran para tokoh yang memang mengulas beberapa konteks ya, mulai dari filsafat, genealogi, paradigma, dan epistemologi yang memang membahas agama itu memang menjadi penyakit bahasanya. Nah, untuk bagian pertama itu pemikirannya Nurcholish Madjid, kemudian bagian kedua Karen Armstrong, bagian ketiga Albert Holomy, bagian keempat Philip K. Hitti, bagian kelima Wilfred Cantwell Smith, bagian keenam Edward Said, kemudian bagian ketujuh Fritz Jobson, bagian kedelapan Paul Gold, kemudian bagian ke-9 Gilles Kepel, dan selanjutnya risetnya William Montgomery Watt, kemudian bagian ke-11 Kunto Wijoyo, bagian ke-12 Fazlur Rahman, bagian ke-13 Huston Smith, kemudian ke-14 Mahmud Yunus, ke-15 Fritjof Capra, bagian ke-16 Bernard Lewis, bagian ke-17 Mircea Eliade, bagian ke-18 Numinus Rudolf Otto, bagian ke-19 William James, bagian ke-20 Maxim Rodinson, bagian terakhir Mark Juergensmeyer. Jadi isinya tentang pemikiran-pemikiran para mereka yang memang membahasakan agama itu menjadi candu metafisik yang secara berlebihan ya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa agama itu seperti ibarat nyawa yang memiliki, bisa seperti virus yang bisa hidup dan bisa mati. Nyawanya semiliar ketika hidup dan menghidupi. Nah, ketika seperti itu kadang pemeluk agama itu sendiri kadang lupa akan hakikat dari agama itu sendiri. Padahal agama di dalam buku ini dijelaskan tidak hanya masalah candu metafisik yang memang membuat pengikutnya itu beryuforia atau berfantasi metafisik. Karena berfantasi metafisik itulah kadang dia tidak melihat realitas sosial. Padahal secara definisi yang lebih dalam bahwa sebenarnya agama itu tidak hanya soal doktrin ideologis, candu metafisik, dan sesuatu yang tidak tampak saja, tetapi berkaitan dengan erat dengan realitas sosial. Nah, kadang pemeluk agama lupa akan hal itu dan seolah-olah dia dirasuki Tuhan bahasanya, atau klaim kebenaran mewakili Tuhan sehingga menghalalkan darah sesamanya, bahkan membunuh, menteror, ataupun merusak pemeluk agama lain ataupun saudara sendiri yang dianggap tidak sepaham. Jadi kritik buku ini sangat tajam bagaimana 21 pemikir baik di dalam maupun luar negeri yang memang membahasakan agama ketika seperti candu metafisik secara berlebihan itu menjadi penyakit bagi pemeluk agama itu sendiri. Bahkan kalau Karl Marx menyebutkan agama itu memang candu ya, tapi buku ini dengan bahasa lain menyebut agama itu menjadi candu metafisik yang ketika kita tidak bisa manajemen mengaturnya,
maka akan menjadikan pemeluknya itu lupa bahwa agama tidak hanya soal doktrin tapi juga realitas sosial, sehingga nanti ketika kita hanya melakukan candu metafisik saja, beryuforia secara berlebihan, maka tidak heran ketika muncul radikalisme. Jadi titik tonjok pada buku ini sebenarnya ini, dan ini pernah saya resensi di NU Online sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah dimuat, Anda bisa cek di NU Online sendiri. Jadi itu kira-kira untuk review buku Agama Adalah Penyakit. Aksi saling lempar batu antara pengunjuk rasa dengan petugas berlangsung di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung DPRD. Demikian tadi review buku Agama Adalah Penyakit, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.